Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk istirahat kami tadi malam Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini yang kami boleh bernafas dengan bebas Tuhan. Mengucap syukur Bapa untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan mengawali setiap aktivitas kami, Tuhan menolong kami, memimpin kami. Tetapi sebelumnya kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman menjadi penerang dalam jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang mengucap syukur. Kita tidak boleh melupakan untuk bersyukur kepada Tuhan, baik itu dalam keadaan kita yang baik ataupun dalam keadaan kita yang susah. Ada sebuah ungkapan yang berkata, bersyukur dulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru bersyukur. Kalimat ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa mengucap syukur seharusnya tidak bergantung pada keadaan dan suasana hati kita. Mungkin bukan sebuah rahasia lagi ketika kita ini susah bersyukur ketika keadaan kita tidak baik, atau kita susah bersyukur ketika kita dalam keadaan susah. Jujur, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, memang bukan perkara yang mudah untuk mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik. Namun, kita dapat belajar menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, yang bisa kita lihat dari teladan Rasul Paulus. Kita tentu saja sudah mengerti cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini ketika dia bertobat, ketika dia mau menjadi abdi Allah sepenuhnya, dia harus dianiaya, dia mengalami penolakan, dia mengalami kehidupan di dalam penjara. Tetapi itu semua, kalau mungkin kita bisa membayangkan, kalau kita berada pada situasi Paulus saat itu, apakah kita bisa bersyukur pada Tuhan? Anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi teladan kepada kita untuk kita mengucap syukur bahkan di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Ketika dia dianiaya, ketika dia dipenjara, ketika dia mengalami penolakan, tetapi dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga bisa berkata bahwa hatinya semakin limpah dengan syukur kepada Allah yang Maha Baik. Anak-anak bisa lihat di 2 Korintus 4 ayat 15-17. Di situ dikatakan bahwa hati Paulus makin limpah dengan syukur kepada Allah. Apa rahasia Paulus mampu bersyukur di segala keadaan? Paulus ini dia sungguh-sungguh percaya akan kuasa dan kebaikan Allah. Dia percaya sepenuhnya bahwa Allah yang mempunyai kehidupannya, sehingga dia mampu bersyukur apapun yang dia alami. Mengucap syukur adalah tindakan ketaatan yang dikehendaki oleh Allah, yang sudah kita baca tadi, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki Allah. Jadi bersyukur atau mengucap syukur adalah tindakan ketaatan kita akan Allah atau kepada Allah. Paulus itu manusia biasa seperti kita. Namun ia menjadi luar biasa ketika mentaati kehendak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya belajar mengucap syukur seperti Rasul Paulus yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus ini.
kita belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam hal apa? Dalam hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, waktu bangun pagi, kita bisa menghirup udara dengan bebas, mengucap syukur. Karena di luar sana ada banyak orang yang dia harus mengeluarkan uang untuk menghirup udara. Atau yang lainnya, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, mengucap syukur. Kita masih bisa berjalan, mengucap syukur. Kita masih bisa melihat, mengucap syukur. Kita masih diberi kesempatan untuk sekolah, itu pun juga kita harus mengucap syukur. Karena di luar sana ada banyak orang yang ingin sekolah tetapi tidak bisa sekolah. Nah, bentuk ketaatannya apa? Bentuk ketaatannya kita bisa memaksimalkan potensi kita di sekolah. Kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Itu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Apa yang kita dapat ketika kita bersyukur? Anak yang dikasih Tuhan, apa sih yang kita dapat ketika kita bersyukur? Saat kita mengalami banyak pencobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, kadang-kadang untuk merasa tenang saja kita kesulitan, benar ya? Untuk merasa tenang saja kita kesulitan. Tetapi ketika kita belajar bersyukur, belajar mengucap syukur, maka akan ada ketenangan dalam kehidupan kita. Akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu mencari jalan keluar. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Di dalam ketenangan kita ada hikmat Tuhan turun sehingga kita bisa mencari jalan keluar. Ada kekuatan dari Allah. Itu apa yang kita dapat dalam bersyukur, yaitu ketenangan, damai sejahtera, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersyukur? Sebuah pertanyaan yang mungkin kita lontarkan dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa bersyukur? Seringkali yang membuat kita khawatir, membuat kita tidak bisa bersyukur, adalah kekhawatiran kita, adalah kelemahan kita, sehingga kita tidak bisa bersyukur. Tetapi bagaimana mengatasi itu semua? Cara mengatasinya adalah dengan cara memegang firman Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, mengimani janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak janji Tuhan yang bisa kita pegang. Salah satunya misalkan kita khawatir tentang kehidupan kita, ada firman yang bisa kita pegang bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan yang bisa kita pegang, bahwa Allah yang memelihara kehidupan kita, Allah yang memberi kita damai sejahtera. Bagaimana kita bersyukur? Yang kedua adalah bahwa kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Tidak sedikit anak Tuhan yang melupakan hal ini sehingga tidak bisa bersyukur. Padahal keselamatan dari Tuhan itu adalah hal yang terbesar yang bisa membuat kita bersyukur. Dan yang terakhir adalah kita menyadari bahwa
rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita pegang itu dan kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bersyukur, di dalam sebuah lagu dikatakan bahwa ada mujizat dalam bersyukur. Ketika kita melakukan ini, mengucap syukur di dalam segala hal, maka ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ajar kami untuk kami boleh bersyukur dalam segala hal. Karena kami percaya di dalam ucapan syukur ini ada ketenangan hati kami. Ada damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Bukan mengucap syukur untuk semua hal, tetapi mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami percaya ada kasih karunia Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami, dan hidup kami semakin hari akan menjadi serupa dengan Kristus. Bapa, kalau sebenarnya kami akan mengawali setiap aktivitas kami, setiap aktivitas pembelajaran kami pada pagi hari ini hingga siang nanti, mari Tuhan menolong kami, memimpin kami. Berikan anak-anak-Mu hikmat, kecerdasan, kepintaran, ilmu pengetahuan, sehingga mereka boleh belajar dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin. Ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu.